Kami masih ada satu pertanyaan. Bagaimana Anda bisa langsung menilai kondisi mereka? Menurut informasi yang kami dapat, korban sebelum dibawa ke rumah sakit, masih dalam keadaan sadar. Ini. Saat itu mobil Mercedes itu langsung meluncur. Keempatnya terjatuh ke tanah. Aku melihat indikator di kepala mereka. Ada 2 orang yang indikatornya merah. Aku rasa mereka cukup parah. 2 orang itu terluka parah. Sudah meninggal. Meninggal. Lupakan. Melihat dia seperti ini, sepertinya dia juga tertekan. Ayo kita pergi. Semua sudah meninggal. Kakak, kasih sedikit. Melihatmu, kau lebih miskin dariku. Orang baik. Kasih sedikit. Semua sudah meninggal. Apa kau sudah melihat semuanya? Melihat. Melihat apa? Maksudmu? Kau juga bisa melihat. Kemampuan ini adalah anugerah dari langit. Kau adalah orang terpilih. Bisa membantu orang lain. Mengubah bencana menjadi berkah. Mengubah nasib. Tapi, apa maksudnya mengubah nasib? Hei, jelasin dong. Ya Tuhan, aku belum bisa mati sekarang. Kredit rumahku belum lunas. Aku mohon, tukarlah dengan orang lain. Tolonglah. Aku akan membakar lebih banyak untukmu. Siapa itu? Chu Tian, buka pintunya. Mundur. Li Yusuang, ini sudah larut malam. Ada apa? Orang bernama Chu, aku baru saja lihat kamu membeli barang-barang aneh itu. Kamu anggap rumah ini apa? Aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu diam? Kamu. Kepalamu merah. Kamu mau mati. Kamu sedang mengutuk siapa? Dengar ini. Segera rapikan barang-barang ini. Kalau tidak, kamu harus pergi besok. Ah. Berisik sekali. Sudah larut malam, tidak bisa tidur. Betul. Lihatlah, anak kita ketakutan. Kalian semua merah. Kamu sebenarnya ngomong apa sih? Merah? Hijau itu apa? Kamu mau mati? Iya, aku mau mati. Kita semua mau mati. Ayo semua turun ke bawah. Cepat. Xiao Tian. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Paman Lei, bukan maksudku mengganggu istirahatmu. Aku sedang menyelamatkanmu. Orang bernama Chu. Aku rasa kamu sudah gila. Hanya mengganggu otakmu. Chu Tian. Sebaiknya kamu jelaskan sekarang. Aku bisa melihat umur kalian semua. Sungguh gila. Itu benar. Tadi di atas. Kalian semua adalah orang yang akan mati. Turunlah, itu normal. Jadi tidak boleh naik ke atas. Gedung ini bermasalah. Kamu sudah gila. Di tengah malam begini, kami tidak mau bermain. Xiao Tian. Gedung ini adalah proyek terbaik kita dulu. Sudah puluhan tahun, tidak ada masalah. Kamu bilang ada masalah. Kalau begitu,
Katakan, apa masalahnya? Menurutku, kamu yang bermasalah. Tempat ini sudah kita huni lama, tidak ada masalah sama sekali. Betul kan? Apa mungkin ada masalah? Oh, jangan-jangan ada gempa bumi, sampai membuat gedung ini runtuh. Apa? Gempa bumi. Peringatan darurat, gempa bumi berkekuatan 10 akan datang. Harap semua tetangga segera evakuasi. Segera evakuasi. Benar. Itu adalah gempa bumi. Apa yang terjadi padanya? Semua penghuni kompleks kebahagiaan, cepat turun. Akan ada gempa bumi. Cepat. Xiao Tian, apa yang kamu lakukan? Cepat berikan padaku. Apa gempa bumi? Tidak ada pemberitahuan. Di tengah malam seperti ini, aku sudah sangat ngantuk. Kalian tentu saja tidak menerima berita. Itu kata tetangga baik kita, Chu Tian. Bangun. Chu Tian. Aku bilang, apa kamu kebanyakan minum air seni kuda? Ngomong sembarangan saja. Bukan itu. Dengarkan aku. Malam ini benar-benar akan ada gempa. Jangan naik ke atas. Tetap di sini. Ini aman. Hahaha. Sudahlah, sudahlah. Kembali tidur saja. Jangan teriak lagi. Ayo, ayo, ayo. Kalian tidak boleh naik. Chu Tian. Aku sudah kasih kamu kesempatan, kan? Aku bilang, Chu Tian, kau sudah selesai. Aku besok pagi masih harus cepat-cepat pergi rapat. Iya. Kau tidak punya uang untuk biaya sekolah anak. Itu urusanmu. Aku besok juga harus mengantar anak ke sekolah. Xiao Tian, kau bilang akan ada gempa. Apakah kau punya bukti? Ada tanda-tandanya. Aku lihat di berita tadi. Dan juga, malam ini, semua tikus di rumahku sudah keluar. Bahkan membuat Li Yusuang terkejut. Itu karena kamu membuat rumahku jadi berantakan, bahkan tikus pun tidak mau tinggal. Dengar ya, uang depositomu, jangan harap bisa diambil. Kalian lihat anjingnya dia. Kamu membangunkan kami yang baik-baik ini. Kamu masih merasa benar. Semua ini adalah gejala. Sebelum gempa, apakah kalian tidak punya pengetahuan? Jika yang dia katakan benar, apakah itu berarti benar-benar akan terjadi gempa? Lalu bagaimana? Semua barangku masih ada di rumah. Tenang saja. Tidak akan ada gempa. Tenang saja. Tidak akan ada gempa. Ini Chen Sheng ya? Dia kembali kapan? Chen Sheng. Nama yang sangat familiar. Chen Sheng. Tapi beberapa tahun yang lalu, dia adalah juara nasional di bidang sains sosial. Chu Tian. Tadi kamu bilang banyak sekali, tapi itu hanya imajinasimu. Kota Jiangcheng tidak ada di zona gempa. Bagaimana bisa ada gempa? Iya. Tapi aku, Chu Tian, orang pintar sudah bicara. Apa yang kamu masih bantah? Dengan pendidikanmu yang tidak lulus SMP, masih mau menunjukkan kepandaian di depan Chen Sheng. Iya. Apa yang aku katakan itu benar. Baiklah, baiklah. Meski yang kamu katakan benar, jika Jiangcheng akan gempa, lalu, kenapa kami tidak mendapat pemberitahuan? Dengan teknologi sekarang, hanya bisa mendeteksi beberapa menit sebelum gempa. Jika alarm berbunyi, kalian sudah mati di atas sana. Jadi maksudmu, kamu memiliki teknologi yang lebih hebat daripada sains untuk memprediksi gempa. Betapa langkanya, seorang setengah buta huruf masih bisa memiliki kemampuan seperti itu. Jika benar ada kemampuan itu, apa perlu sampai tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak, bangun pagi dan lembur untuk nyetir? Chu Tian. Seandainya kamu punya sedikit pengetahuan, bisa menenangkan semua orang. Kamu dan aku sama saja, hanya orang kasar. Cukup ya? Semua pulang saja, cepat kembali tidur. Aku tidak bisa memprediksi gempa, tapi aku bisa memprediksi nasib kalian. Di atas kepala kita masing-masing, ada semacam daya. Merah berarti orang yang akan mati. Kamu. Dan semua kalian, akan mati. Sialan kamu. Aku sudah merasa ada yang tidak beres dengan kamu. Di tengah malam begini,
bakar dupa dan sujud. Jadi kamu mengutuk kami mati ya? Cukup. Ketua Zhao, akhirnya kamu datang. Tengah malam begini. Kumpul ramai-ramai. Ini sudah keterlaluan. Percaya tidak, aku bisa menangkap kalian semua. Itu dia. Dia yang menyebarkan kata-kata sesat ini. Kata mereka akan ada gempa bumi. Bahkan mengutuk kita semua akan mati. Ketua Zhao, dia tidak ingin kita istirahat. Chu Tian. Apa yang mereka katakan itu benar. Ketua Zhao, Anda datang tepat waktu. Tolong segera kirim orang. Beritahu semua orang untuk turun. Malam ini akan ada gempa bumi. Cukup. Chu Tian, jika memang ada gempa bumi, mengapa kami di Komite Lingkungan tidak mendapat pemberitahuan? Ini hanya menciptakan kepanikan, mengganggu ketertiban. Karena mereka tidak tahu akan ada gempa, jadi tidak ada pemberitahuan. Apakah kamu meragukan kemampuan kami dalam bekerja, Chu Tian? Bahkan jika memang ada gempa, kami akan segera mengambil tindakan. Tidak perlu kamu di sini sok pahlawan. Iya. Seseorang yang hanya mencari perhatian, datang ke sini untuk Ketua Zhao. Jika kamu berani mengacau lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Jangan salahkan aku kalau aku jadi tidak sopan padamu. Pertunjukan drama hari ini akan berakhir di sini. Semua, silakan kembali dan istirahat. Aku tidak akan mundur. Kalian semua jangan berharap bisa naik. Baiklah. Sangat baik. Kapten Wang, ya. Chu Tian. Karena mengabaikan pengelolaan keamanan, menyebabkan kepanikan. Sekarang kamu. Serahkan kepada instansi terkait. Tangkap Chu Tian. Diterima. Tangkap. Tim keamanan. Ayo ambil. Ya. Ya. Lepaskan aku. Aku baik-baik saja memberitahu kalian. Masih mau menangkapku? Sayang. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Tempat ini tidak aman. Aku sudah urus semua untuk sekolah Didi. Aku capek, mau tidur dulu. Tidur. Lin Ruxue, semua orang masih di bawah sini. Kamu berhak tidur di atas. Apa maksudmu dengan itu? Suamimu yang baik, di tengah malam tidak tidur. Bilang ada gempa malam ini. Bawa mikrofon besar memanggil semua orang turun. Membuat seluruh kompleks kacau balau. Chu Tian, apa yang kamu lakukan? Ruxue, apa yang aku katakan itu benar. Gempa akan segera terjadi. Tempat ini tidak aman. Kamu lihat kan, dia hanya orang gila. Ruxue, kamu, Chu Tian. Beberapa hari ini aku sibuk urus sekolah Didi. Setiap hari bolak-balik, aku hanya ingin pulang istirahat sebentar. Kamu justru membuatku repot. Apa hidup ini masih bisa dijalani? Ruxue, biaya sekolah Didi sudah hampir. Aku kumpulkan, aku segera bisa mengambilnya dari tempat penitipan. Tapi kejadian malam ini, aku tidak berbohong padamu. Kamu lihat kan, di depan istri. Masih tidak mau bertobat, cukup. Aku sudah mendengar. Ketua Zhao, kamu percaya padaku. Chu Tian, segala sesuatu yang kamu lakukan, demi keluarga ini. Bahkan kami yang dari luar pun, juga melihatnya. Kamu biasanya malas sudah cukup. Sekarang masih berpura-pura gila, kamu. Sangat mengecewakan Ruxue. Chu Tian, sebagai seorang pria, kamu sangat mengecewakan. Sayang sekali Ruxue. Telah bersamamu begitu lama, benar-benar sia-sia. Baiklah. Mari kita sedikit mengurangi kata-kata. Chu Tian, kita semua tetangga. Apa yang terjadi hari ini? Kamu pulang. Renungkan dengan baik. Semua orang juga bisa bubar. Ketua Zhao, kalian tidak bisa naik. Chu Tian, cukup Chu Tian. Jangan bikin aku khawatir. Bisakah kamu lebih dewasa sedikit? Ruosue, saya hanya ingin yang terbaik untukmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kalau memang kamu untuk kebaikanku.
Berikan sedikit kehidupan yang lebih baik. Ruo Sue. Saya akan melakukannya. Saya akan berusaha keras untuk menghasilkan uang, agar Dandan bisa masuk sekolah terbaik, agar kamu bisa hidup lebih baik, agar kamu tidak lagi seberat ini. Tapi Ruo Sue, malam ini, kamu tidak boleh pergi. Cukup. Saya sudah cukup mendengar ini. Saya ingin kembali istirahat. Ruo Sue. Peringatan gempa bumi tingkat 10. Semua mundur. Ruo Sue. Hati-hati. Malam ini, kota kita akan mengalami gempa besar 10.0. Gempa susulan sudah mulai terjadi. Silakan warga segera menuju tempat evakuasi, menunggu pertolongan. Ruo Sue, kamu baik-baik saja. Kamu gila ya? Tadi itu sangat berbahaya. Hampir saja kamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah terima kasih, semuanya. Sekarang kita. Sebaiknya kita. Li Yusuang. Apa maksudmu? Zhu Tian, jujurlah. Apakah gempa ini kau yang buat? Apa yang kamu katakan? Tadi di atas. Dia lagi bakar dupa dan sembahyang. Ternyata mengutuk kita ya. Makanya muncul gempa ini. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Kamu omong kosong. Jelas-jelas aku yang menyelamatkan kalian. Kalau bukan karena aku, kalian sudah mati di dalam. Baiklah. Sekarang katakan padaku, dari mana gempa ini datang? Chen Sheng sudah bilang, di sini sebenarnya tidak ada gempa. Datang. Belakangan ini, karena gerakan lempeng Pasifik, di seluruh dunia banyak terjadi gempa, bencana alam seperti tsunami. Sudah jelas kan? Ternyata hanya tebak-tebakan. Kamu. Cukup. Jangan berisik. Sekarang bukan waktunya bertengkar, Kapten Wang. Segera bawa semua orang ke tempat perlindungan. Ya. Zhu Tian. Dian tidak akan apa-apakan. Aku baru saja urus dokumennya. Tenang saja. Dian tidak akan terkena apa-apa. Setelah gempa ini berlalu, kita akan mencarinya. Ini sudah saatnya. Masih di sini berduaan. Beberapa orang benar-benar tidak peka. Bangkit. Zhu Tian, siapa yang izinkan kalian berpacaran di sini? Semua orang di sini menunggu pertolongan. Ayo. Aku. Kenapa pergi? Aku lupa ambil obatku. Setelah masuk, aku khawatir. Menulari semua orang. Temani aku kembali cari obat. Ya, kenapa kamu repot sekali? Masuk atau tidak? Ada apa lagi? Di tempat perlindungan ada aturan. Semua makanan dan minuman harus diserahkan. Makanan. Kenapa harus begitu? Zhu Tian. Sekarang makanan dan air akan dibagikan secara merata. Agar semua orang bisa melewati masa sulit. Kamu tahu kan? Iya. Zhu Tian, kamu kenapa bisa sebego ini? Kamu. Zhu Tian, sudahlah. Kita semua adalah tetangga. Mari saling bantu. Jangan lupa. Dian masih menunggu kita di luar. Benar kan? Seharusnya begitu. Masuk. Ayo pergi. Pergi. Tutup pintunya. Ayo. Tidak bisa ditutup. Kenapa kamu teriak-teriak? Tempat perlindungan ini ada masalah. Kita harus segera keluar. Zhu Tian,
Sekarang di luar, tidak tahu kapan gempa akan terjadi lagi. Kalau kita tidak berlindung di sini, keluar bisa-bisa mati. Tempat ini benar-benar tidak aman. Jika kalian percaya padaku, ayo keluar bersamaku. Chu Tian, kalau bukan karena mempertimbangkan semuanya, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Apakah itu membuatmu merasa dihargai? Kamu. Bukan, kamu bisa membaca. Ini adalah tempat perlindungan yang dibangun khusus. Kamu bilang ini tidak aman. Kamu tahu tidak, berapa banyak pengungsi di luar sana ingin masuk. Tempat perlindungan ini mampu menampung semua orang dari komunitas bahagia kita. Kita sudah sangat beruntung. Kamu masih berpikir untuk keluar. Apa otakmu terpukul oleh keledai? Aku, cukup. Chu Tian, kamu sudah menyumbang barang. Aku mewakili semua pemilik di komunitas kita, mengucapkan terima kasih padamu. Tapi, sekarang tetap tidak bisa keluar. Di luar, kapan saja bisa terjadi longsor. Tempat perlindungan ini sangat aman. Komunitas juga akan memeriksa secara berkala. Tidak akan ada bahaya apapun. Jika benar-benar ada masalah, itu hanya bisa membuktikan kita semua orang harus mati. Tutup pintunya. Tidak bisa. Tutup pintunya. Tidak boleh ditutup. Apapun yang terjadi hari ini, harus keluar. Tolong tarik dia keluar. Tutup pintunya. Tidak bisa ditutup. Ada masalah di sini. Tidak boleh ditutup. Kalian pasti akan menyesal. Menyesal apanya? Sakit jiwa. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia mendekati pintu besar ini. Chu Tian. Bersikaplah tenang. Chu Tian, kamu baik-baik saja kan? Demi aku dan Dian-Dian, jangan bertindak impulsif lagi. Baik, aku akan dengar kata-katamu. Ruo Sue, demi kamu dan Dian-Dian, aku pasti akan mencari cara untuk keluar. Ayo, setiap orang dapat satu. Satu untuk setiap orang. Bagikan saja. Eh, eh, eh. Mundur. Aku bilang setiap orang dapat, tidak ada waktu lagi. Satu untuk setiap orang, ayo bagikan. Sudah habis. Bagaimana dengan bagian kami? Maaf. Pembagian terbatas. Kalian adalah baris terakhir. Tidak ada untuk kalian. Makanan seharusnya untuk semua orang. Kenapa sampai di sini tidak ada? Aku bahkan menyumbangkan milikku. Tidak terima. Aku kasih tahu kamu. Sekarang semua orang keluar masuk, distribusi makanan. Semuanya atas kuasa aku. Aku adalah segalanya. Aku cuma tidak suka melihatmu. Jadi tidak ingin memberimu. Pergi. Eh, eh, eh. Ini sebenarnya terjadi apa? Apakah tim penyelamat sudah datang? Gempa bumi menyebabkan jembatan runtuh. Penyelamatan tidak dapat tiba tepat waktu. Silakan warga bersabar. Hampir 1 hari, belum ada perkembangan. Apakah kemampuan ini tidak berfungsi lagi? Kenapa itu berwarna merah? Aduh, hati-hati, hati-hati nanti ketahuan Ketua Zhao. Ketahuan apa? Kunci dan barang. Sekarang semua ada padaku. Dia siapa?
Kalian sedang apa? Hei Yun. Kenapa kamu sudah bangun? Aku tanya kalian sedang apa? Sedang apa? Apa ini tidak jelas? Si manis, berani sekali berkhianat dengan para satpam ini, berkumpul di sini. Kamu bilang apa? Ah, bersihkan mulutmu. Kamu ini sampah. Aku mengikuti kamu hampir mati kelaparan. Lihatlah tubuhmu, sangat lemah. Apa kamu ini laki-laki? Kamu. Kalian berdua ini pasangan aneh. Aku akan pergi lapor ke Tua Zhao. Laporkan apa? Sekarang seluruh tempat penampungan ini milikku. Aku adalah segalanya. Siapa yang akan kamu laporkan? Satu satpam bau. Biasanya mengangguk di depanku. Sekarang merasa hebat. Tunggu aku keluar. Dan kamu, si manis. Berani sekali mempermalukan aku. Ah, ada yang terbunuh. Aku udah lama nggak suka dia. Kapten, ayo lanjut. Hentikan. Lanjutkan. Pergi sana. Nanti aku selesaikan dulu. Ini adalah wabah. Ternyata kemampuan itu belum hilang. Tak heran semua orang mengalami masalah. Nggak bisa dibiarkan terus begini. Semua orang akan terinfeksi. Aku harus segera memberitahu mereka. Sial, siapa? Jangan biarkan ini terbongkar. Tangani dia juga. Kalian mau ngapain? Jangan dekati aku. Kamu, Chu Tian. Tadi kamu lihat semua kan? Aku. Sadar, diam. Ayo semua bangun. Diam. Chu Tian, ini kamu lagi. Kamu sengaja bikin semua orang nggak bisa tidur ya? Akhirnya bisa tidur sedikit. Chu Tian, kamu ngapain sih? Ada wabah. Cih. Wabah apaan sih? Aku lihat kamu cuma mau bikin keributan. Ada yang mati. Sial, jangan biarkan dia membongkar semuanya. Darah mengalir dari 7 lubang. Seluruh tubuh penuh ruam. Ini benar-benar wabah. Chu Tian terjangkit wabah. Padahal itu kamu. Kamu selingkuh dengan Wu Mengmeng, dan He Yun menghancurkan rencana baikmu. Kamu yang membunuhnya. Kamu ingin menyalahkan aku. Benarkah? Apa buktimu? Wu Mengmeng bisa bersaksi. Oh, dia. Wu Mengmeng terlalu dekat dengan He Yun. Setelah terinfeksi wabah, dia juga mati. Kalian, Chu Tian. Kamu adalah yang pertama menemukan wabah mereka. Kamu adalah sumbernya, kan? Apa? Aku baru saja berada dekat dia. Aku tidak mungkin terinfeksi, kan? Tidak. Aku dan Chu Tian setiap hari bersama. Dia tidak sakit. Kamu hanya membela dia. Kapten Wang, cepat tangkap mereka. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Orang yang terinfeksi. Dalam 3 hari, tubuhnya penuh ruam. Dalam 5 hari, batuk tak henti. Dalam 7 hari, darah mengalir dari 7 lubang. Langsung mati. Semua orang yang terinfeksi segera diisolasi. Syukurlah, semua baik-baik saja. Wabah ini hanya bisa menular melalui darah. Selama tidak terkena darah, tidak akan terinfeksi. Tapi kedua orang ini harus dibakar.
Iya, 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 harus dibakar. Wabah sudah teratasi, sekarang aman. Ini. Kenapa bisa jadi merah? Kenapa setelah wabah teratasi, jumlah daya di kepala semua malah jadi merah? Sudah, selesai urusan ini. Semua bisa lanjut istirahat. Jangan buang tenaga. Jangan pergi. Jangan ada yang pergi. Wabah sudah teratasi. Kalian semua sudah kelelahan. Kamu tidak membiarkan kami istirahat. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun wabah sudah teratasi. Tapi daya di kepala kalian jadi merah. Di tempat perlindungan, masih ada hal yang lebih berbahaya. Chu Tian. Aku rasa kamu sudah delusi. Kenapa kamu terus ingin jadi penyelamat? Iya. Tadi bilang ada gempa, sekarang bilang tempat perlindungan tidak aman. Mulutnya kayak, seperti orang yang dirasuki. Bicara sembarangan. Chu Tian. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan itu, ngapain tinggal di sini dengan kami? Bukan. Aku benar-benar bisa melihat daya di kepala kalian. Sekarang merah. Keadaannya sangat darurat. Chu Tian, aku rasa kamu sudah kelaparan. Daya di kepala. Chu Tian. Karena Lei Lao sudah memeriksa dengan baik masalah wabah ini, maka berarti wabah ini sudah terselesaikan. Hal ini cukup sampai di sini, karena orang bodoh ini begitu tidak tahu diri. Sebaiknya kita segera mengusirnya. Kalau tidak, nanti terbongkar. Akan jadi masalah. Zhao. Maaf, Ketua Zhao. Chu Tian sudah ketakutan. Dia tidak sengaja. Ruo Sue. Tolong kelola suamimu yang suka pamer ini. Kalau ada lagi, aku tidak akan segan-segan. Baiklah. Ayo. Cepat pergi, cepat. Ayo, aku harus segera membawa Ruo Sue keluar. Apa yang dikatakan Chu Tian benar. Kita menghadapi masalah besar. Masalah besar. Apa masalahnya? Lihat, teman-teman, persediaan makanan kita sudah tidak cukup. Tidak ada lagi, tidak cukup. Tidak seharusnya, saat aku datang, aku membawa sekarung mie instan. Iya, aku juga baru membawa sekarung air. Bagaimana bisa habis begitu cepat? Kawan-kawan, jumlah orang di kompleks kita banyak. Kekurangan pangan itu hal yang wajar. Ternyata karena persediaan makanan sudah habis. Apakah ini karena tidak ada makanan? Semua orang akan mati di sini. Baru saja lewat satu wabah. Sekarang kekurangan pangan lagi. Apakah ini masih bisa ditoleransi? Iya, benar. Saudara-saudara, saya punya cara. Kita kirim satu orang keluar, cari makanan, kan selesai. Di luar terus ada gempa susulan. Kalau keluar, bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak mau pergi, kita susah payah sudah datang ke sini. Sekarang harus kembali lagi. Tidak mau pergi. Saudara-saudara, untuk keadilan. Saya sarankan kita voting. Bagaimana pendapat kalian? Ini bisa, ini adil. Kalau semua setuju, adil. Jika semua setuju, maka aku akan mulai memilih. Aku memilih Chu Tian. Wang Mang, kamu ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Chu Tian baru saja menyelamatkan kita semua. Kamu bahkan mau memilih dia. Kalau Chu Tian sudah menyelamatkan kita berkali-kali, apa salahnya berbaik hati, membantu kita mencari makanan? Tega sekali, tidak ada yang akan setuju denganmu. Benarkah? Biarkan aku yang berbicara. Jika ada yang memilih Chu Tian, makanan yang didapat, aku akan memberikannya padanya. Aku memilih Chu Tian, Chu Tian, Chu Tian. Kamu mau mengeluarkanku, betul. Iya, kamu ini benar-benar payah. Baiklah. Saya bisa setuju. Saya menolak. Di luar bisa terjadi longsor kapan saja. Tim penyelamat tidak bisa masuk. Dian masih menunggu di luar untuk kita selamatkan. Chu Tian, kamu tidak bisa mengambil risiko ini. Ini bukan urusan kalian. Tidak apa-apa, sayang.
Saya yang akan berbicara dengannya. Jangan kamu yang menjadi pusat perhatian dalam hal ini. Kami berdua masih butuh harapan dari kamu. Dengar saya. Kalian semua bisa berdiri di sini karena Cutian. Kalau bukan dia, kalian sudah mati. Kalian tidak bersyukur saja sudah cukup. Sekarang malah mengusir dia. Apakah kalian masih punya hati? HMPH. Dia hanya tahu tentang gempa lebih awal daripada kita. Hanya berita tentang gempa bumi. Ada apa yang perlu dibanggakan? Dia baru saja membantu kalian mengatasi wabah. Mengatasi wabah, itu semua berkat Lei Lao. Apa hubungannya dengan sampah sepertinya? Iya, benar. Aku melihat dia, Cutian. Siapa tahu dia punya niat jahat. Kalian. Dia sejak gempa mulai berbicara hal-hal aneh. Siapa tahu apa niatnya? Kamu, seorang yang bahkan tidak bisa membayar biaya sekolah putrinya. Apa kamu benar-benar menganggap dia pahlawan? Sudahlah, jangan berdebat dengan mereka. Ketua Zhao, semua pendapat sudah jelas di sini. Segera putuskan. Cutian. Demi kebaikan semua, kamu harus pergi saja. Cutian, Ketua Zhao sudah berbicara. Cepat pergi saja. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Tidak bisa keluar. Di luar sangat berbahaya. Keluar bisa mati kapan saja. Kalau dia tidak keluar, kami yang akan mati. Lin Ruxue, apa kamu sama bingungnya dengan Cutian? Aku tidak akan setuju. Kalian yang membiarkan Cutian keluar. Kalian para wanita hanya merepotkan. Tangkap dia. Usir Cutian keluar. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan istriku. Para tetangga. Kami tidak punya jasa, tapi kami punya jerih payah. Dian masih sangat kecil. Dia tidak bisa tanpa orang tua. Aku mohon kalian. Jangan biarkan Cutian keluar untuk mengambil risiko. Pergi sana. Ruxue. Jangan minta pada mereka. Biarkan aku pergi. Kenapa? Apakah nyawa kita semua masih kalah dibanding nyawa keluargamu? Diam semua. Ruo Sue. Kamu percayalah padaku. Ayo keluar bersamaku. Bagaimana? Aku akan keluar denganmu. Mati di luar. Jauh lebih baik daripada bersama sampah-sampah ini. Di sini. Ruo Sue. Akhirnya kamu percaya padaku. Kamu suamiku. Kemanapun kamu pergi, aku akan menemanimu. Aduh. Ini sangat romantis ya. Ketua Zhao. Kalau dia mau mencari mati, biarkan saja. Betul. Ketua Zhao, segera ambil keputusan. Baiklah. Cutian. Ini adalah pendapat semua orang. Silakan kamu. Dan Lin Ruosue keluar untuk mencari makanan. Ayo. Cepat pergi. Tutup pintunya. Bagus sekali. Meskipun Chu Tian tidak kembali, kita kurang 2 orang yang merebut makanan dari kita. Kita bisa bertahan beberapa hari. Setelah gempa berlalu, kita tetap yang berkuasa. Chu Tian, kamu tunggu saja untuk mati di luar. Anakku, kamu kenapa? Anakku, segera bangunlah. Kamu kenapa? Jangan lihat dia.
Tidak ada apa-apa. Chu Tian. Terima kasih. Kamu membuatku tahu. Pilihan aku dulu tidak salah. Dulu aku selalu merasa, kamu hanya buang-buang waktu, bahkan tidak bisa membayar uang sekolah. Hingga beberapa hari ini aku baru menyadari, memilihmu adalah hal yang paling benar yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Nantinya apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Baik. Setelah gempa berakhir, kita akan cari uang, pindah ke rumah besar. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu dan Didi. Kita pergi ke sana. Chu Tian. Kamu yakin kita bisa menemukan Didi dengan aman? Dia sendirian, pasti akan ketakutan. Ruo Sue. Tenang saja. Aku pasti akan aman, membawa kamu menemui Didi. Tapi besok, kita harus kembali ke tempat penampungan dulu. Mereka sudah memperlakukan kita seperti itu. Aku tahu mereka adalah orang jahat. Tapi nyawa manusia itu penting. Jika bisa membantu, ya bantu saja. Kembalikan itu padaku. Aku yang pertama kali melihatnya. Aku yang pertama merebutnya. Chu Tian yang bodoh itu. Bukankah dia pergi mencari makanan? Tunggu dia kembali. Kamu akan diselamatkan. Tunggu sampai Chu Tian kembali. Kita mungkin sudah mati. Kembalikan padaku. Bisa enggak kamu tenang sedikit? Kapten Wang, roti ini aku yang pertama lihat. Ah, Kapten Wang, ini aku yang duluan lihat. Kok kamu bisa makan ya? Makanan di sini semua milikku. Kalau kamu mau makan, cari sendiri sana. Ini semua adalah hasil jerih payah kita. Kamu yakin? Benar-benar mau kasih mereka? Enggak apa-apa. Semua ini juga tetangga kita. Lagi pula makanan segini, kami juga enggak bisa habisin. Semoga makanan ini bisa membuat mereka bertahan hidup. Itu Chu Tian. Chu Tian kembali. Chu Tian, kasih aku dulu. Kasih aku, kasih aku. Kasih aku dulu. Kasih aku dong. Iya, iya, iya. Semua jangan berebut. Makanan ada di sini. Semua datang satu-satu. Makanan, makanan, kasih aku. Semua, minggir dulu. Mundur. Ke belakang. Chu Tian. Taruh barangnya, kamu bisa pergi. Baik. Aku akan meninggalkan makanan. Silakan ambil semuanya. Chu Tian. Ingin menipuku untuk membuka pintu. Khayalan yang bodoh. Kapten Wang, Chu Tian sudah membawa makanan kembali. Kenapa kamu tidak membuka pintu untuknya? Jika Chu Tian seperti Heiyun, bagaimana? Kalau dia membawa sesuatu yang kotor, bagaimana? Benar. Kapten Wang benar-benar memikirkan hal ini. Benar. Kapten Wang memang benar. Chu Tian sudah diusir oleh kita. Dia masih baik hati kembali membawa makanan. Dia pasti sudah gila. Mungkin saja, dia mungkin menyimpan dendam pada kita, menyuruh kita makan racun. Ah, racun. Ah itu, Chu Tian. Coba satu persatu. Lalu taruh barangnya di sini. Kamu pergi, harus coba satu persatu. Chu Tian.
Dengar tidak? Aku tidak akan membuka pintu. Coba semua makanan. Tidak bisa, kalau mereka terus begini, akan terjadi kerumunan. Jangan terburu-buru, semua kebagian. Buka pintunya dulu. Jangan banyak omong. Wabah sudah diatasi oleh Kapten Wang. Wabah sudah ditangani oleh Kapten Wang. Kita keluar sekarang, hanya untuk menunggu mati. Cutian, jangan berlagak pintar. Segera letakkan barang-barang itu di sini. Kami tidak akan membukakan pintu untukmu. Demi keamanan semua orang. Kapten Wang tidak boleh membuka pintu. Tidak boleh membuka pintu, tidak boleh membuka pintu. Tunggu sebentar. Mundur, mundur. Buka pintunya. Ya, semua keluar. Kembali. Kembali semua. Apakah ada yang salah dengan tempat berlindung? Kamu bodoh, buka lebar-lebar. Bawa dua barang ini kembali. Eh, apa sih? Tidak apa-apa kan, aku baik-baik saja. Kamu benar-benar sampah. Tidak, kalian tidak bisa masuk. Ayo kita pergi. Pergi. Cutian, kamu benar-benar orang baik. Sayang sekali kamu harus diusir. Cutian. Aku bahkan tidak akan melupakanmu saat aku jadi hantu, haha. Kalian ini bajingan. Kami dengan baik hati membawa makanan. Kalian tidak percaya pada kami. Jangan terburu-buru. Aku akan coba. Cutian. Orang-orang jahat ini tidak layak kita selamatkan. Ayo kita pergi. Coba dengan serius. Jangan ada yang terlewat. Sudah cukup. Baik, bisa berikan roti itu padaku. Berikan padaku, cepat. Aku mengerti. Cepat semua berhenti. Jangan rebut. Tempat perlindungan ini hampir runtuh. Cepat keluar. Jangan menyebar fitnah di sini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk. Kamu. Cutian. Aku mewakili komunitas kita. Seluruh penghuni. Terima kasih atas makananmu. Tapi kami tidak bisa membiarkanmu masuk. Karena ini adalah hak semua orang. Pergilah. Kami. Kembali saja. Kamu masih terlalu muda. Pergi. Kalian cepat berhenti. Tempat berlindungnya hampir roboh. Cepat keluar. Tidak benar. Sepertinya tempat berlindung benar-benar bermasalah. Tempat berlindung akan roboh. Buka pintunya. Biarkan aku keluar. Jangan ambil foto. Kalau terus diambil foto, benar-benar akan roboh. Cepat buka pintunya. Cepat biarkan kami keluar. Jangan.
Mengapa? Aku jelas bisa menyelamatkan mereka. Berikan aku kemampuan, tapi tidak memberikan aku kemampuan untuk menyelamatkan. Semua ini salahku. Aku yang tidak menyelamatkan mereka. Chu Tian, jangan sedih. Kami sudah melakukan yang seharusnya. Kamu sudah memperingatkan mereka. Mereka sendiri yang tidak mendengarkan. Komunitas bahagia. Di tempat perlindungan yang berjarak 1 kilometer, terjadi runtuhan. Di lokasi hanya ada sepasang suami istri yang selamat. Bapak ini, situasinya cukup kritis di sini. Saya akan membawa Anda ke tempat yang aman. Saya segera bawa orang ke sana. Mero, bagaimana keadaan Haicheng sekarang? Haicheng. Oh iya, Dian-Dian masih di Haicheng. Bagaimana keadaan Haicheng sekarang? Itu adalah pusat bencana. Cukup serius. Saat ini sedang dilakukan penyelamatan. Anak perempuan saya masih di sana. Bapak, kami memahami perasaan Anda. Ini adalah daftar korban yang diselamatkan. Coba lihat apakah ada nama anak perempuan Anda di sini. Nama saya tidak ada di sini. Tidak ada. Ruo Sue. Nama Dian-Dian tidak ada di sini. Kalau tidak ada di sini, berarti anak perempuan Anda mungkin. Dian-Dian, Ruo Sue. Dian-Dian. Tidak mungkin. Dian-Dian tidak mungkin mengalami hal buruk. Apa itu orang terpilih? Apa itu kemampuan super yang omong kosong? Lao Lei tidak bisa diselamatkan. Ketua Zhao juga tidak bisa diselamatkan. Sekarang bahkan Dian-Dian juga tidak bisa diselamatkan. Apa gunanya kemampuan super ini? Bapak, jangan emosional. Saya akan tanya lagi untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewat dari daftar. Halo, kalian bawa ke mobil. Ada seorang gadis bernama Chu Dian-Dian, ada di samping saya. Papa, Mama, Dian-Dian, aku sangat takut. Dian-Dian, jangan takut, Papa akan segera datang menolongmu. Dian-Dian, tunggu sampai Papa datang. Ayo, semua tenang, semua keluar dari mobil, ambil semua barang berharga, segera, cepat, apa yang kamu lakukan? Kau terlihat mencolok. Keluar dari mobil, kalian, apa maksud kalian? Keluar dari mobil. Ayo. Kamu, kenapa lambat? Katakan kau keluar dari mobil, bangun. Cepat. Dian-Dian, Papa, Mama, aku takut. Dian-Dian. Di Yunhai Road ada perampokan. Segera kirim orang ke sana. Kalian pasti punya cara untuk menyelamatkan putri saya, kan? Darurat, jangan khawatir. Saya sudah melaporkan situasinya. Segera ada yang berangkat ke sana. Dian-Dian. Bagaimana keadaanmu sekarang, Dian-Dian? Papa, aku takut. Dian-Dian, jangan takut. Papa tahu. Kamu adalah gadis yang paling berani. Sekarang tunjukkan kepada Papa situasi di sekitarmu. Bagaimana? Seharusnya di mobil tidak ada orang lagi, kan? Tuan, bisakah Anda membantu saya menentukan lokasi lebih spesifik? Saya harus pergi menyelamatkan putri saya. Jangan khawatir, mereka segera akan menemukannya. Kamu cepatlah, mereka segera akan menemukan dia. Dia. Tidak bisa. Aku harus pergi ke Yunhai Road untuk menyelamatkan putriku. Tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih. Dia. Chu Tian. Bagaimana, sudah menemukan dia? Gerombolan hewan ini, setelah merampok uang, mereka juga tidak membiarkan orang pergi. Apa mereka tidak takut akan balasan? Mereka begitu kejam. Dia tidak akan, tidak mungkin, dia tidak akan mengalami apa-apa. Ada yang masih hidup. Kapasitas 20 orang. Chu Tian, sekarang dia masih ada di tangan mereka. Tim penyelamat segera akan tiba. Kita sebaiknya pergi menyelamatkan dia dulu. Ruxue. Aku tahu situasi dia sekarang berbahaya, tapi nyawa adalah yang terpenting. Aku tidak bisa mengabaikannya.
Ruxue, bawakan sedikit air. Baik. Tidak bisa ditelan. Tuan tua. Aku benar-benar tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan. Ini bukan salahmu, itu memang takdirnya. Sekarang kita harus fokus pada yang bisa kita kendalikan. Kita harus segera menyelamatkan Didi. Nenek. Tolong bangkit. Nenek. Apakah Anda baik-baik saja? Saya berterima kasih padamu telah menyelamatkan nyawaku. Nenek. Apakah Anda melihat seorang gadis kecil di mobil? Dia kemana? Mereka datang untuk uang. Anak-anak itu sudah diculik. Anak-anak itu sudah ditangkap. Tujuannya? Sepertinya untuk meminta uang tebusan dari kalian. Apa? Sekarang gempa terjadi di mana-mana. Kelaparan di mana-mana. Mereka berani berbuat jahat pada anak-anak. Sekelompok binatang. Mereka semua adalah orang-orang dari geng Weilong. Manfaatkan ketidakhadiran saya untuk mencari harta yang tidak adil. Saya, sebagai pemimpin geng Weilong, akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Memberikan keadilan kepada semua orang. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Sejak gempa, kami sudah bubar. Geng Weilong juga dalam kekacauan. Kamu, saya tahu di mana mereka. Kamu tahu di mana saat kejadian? Saya terus bersembunyi di dekat situ dan mengamati. Saya melihat mereka menangkap orang dan membawanya ke pabrik kosong terdekat. Bagus sekali. Bisakah Anda membawa kami ke sana? Saya dan cucu saya sudah beberapa hari tidak makan. Jika kalian bisa memberi kami sedikit makanan, saya akan langsung membawa kalian ke sana. Ruo Sue, bawakan mereka sedikit, ya. Mereka benar-benar menebak dengan tepat. Saya memang berhasil mendapatkan ikan besar. Bagus, bagus. Saya akan membawa kalian ke sana sekarang. Paman, kamu orang baik. Kalian cepat pergi. Ayo. Kenapa harus pergi? Aduh, kamu ini anak jahat. Dapat banyak makanan. Kamu masih membelokkan tanganmu keluar. Keluarlah semua. Kamu memanggil siapa? Kamu dan mereka satu kelompok. Kamu menipuku. Baru sekarang menyadari. Terlambat. Di mana putriku? Apa yang kalian lakukan padanya? Tenanglah. Putrimu baik-baik saja. Tapi, lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri. Bawa mereka semua masuk. Cepat pergi. Ayo, Ruo Sue. Ayo, jangan takut. Ayo. Sudah. Bersikaplah baik-baik. Serahkan semua barang berharga dan perlengkapan kepada kami. Kamu mimpi. Tim penyelamat ada di dekat sini. Kamu percaya atau tidak, saya akan segera melapor. Melapor. Tim penyelamat saja sudah kesulitan. Masih ada waktu untuk mengurus kalian. Biarpun mereka datang, lalu bagaimana? Kalian benar-benar berani sekali. Apa tidak takut akan ada perhitungan di kemudian hari, anak muda? Dengar ya, aku ini orang dari Wei Longbang. Seluruh Haicheng adalah wilayah kami, Wei Longbang. Siapa yang berani menghitung kami? Jangan banyak bicara, serahkan semua barangnya. Cutian tidak bisa diberikan kepada mereka. Aku bisa serahkan barang-barang itu pada kalian, tapi kalian harus melepaskan putriku. Masih berani bernegosiasi dengan kami. Dengar ya, Haicheng, kami adalah segalanya. Besar sekali mulutmu. Apa sudah berubah sekali suasana di Wei Longbang? Kapan jadi begini? Lambang Weilang. Kamu adalah Tuan Qin.
Jangan-jangan, ini Wei Langbang, pemimpin. Tuan Qin. Walaupun aku belum pernah bertemu Tuan Qin, tapi beruntung bisa mendapatkan lambang Wei Lang. Ini benar. Siapa yang membuatmu berani? Katakan. Di mana putriku? Di sini. Siapa? Siapa yang berani mengacau di wilayahku? Apa tidak dengar aku bicara? Belum bergerak juga. Anda di sini? Ya. Kalau aku tidak di sini, belum tentu kamu berani melakukan hal sebrutal ini. Aku melakukan ini. Semua demi Wei Longbang. Gempa kali ini adalah kesempatan baik untukku. Wei Longbang tak pernah melakukan hal-hal yang merugikan. Bawa dia pergi, kirim ke tim penegak hukum. Pergi mati saja, orang tua. Hati-hati, Qin Ye. Bai Hu. Apa yang kau inginkan? Hahaha. Kau, Qin. Aku telah bekerja keras seumur hidup untukmu. Semua saudara tahu. Tampaku, tidak ada Wei Longbang seperti sekarang. Dan hanya karena satu hal kecil. Kau ingin menghabisiku. Apa kau tidak merasa bersalah? Apa kau tidak menghargai persahabatan kita, membunuh dan merampok? Bahkan anak kecil pun tidak kau biarkan hidup, itu juga hal kecil. Tampaku. Mereka pasti sudah kelaparan. Kata Huge benar. Kalau kita tidak melakukan ini, kita akan sama seperti mereka. Pasti sudah mati kelaparan. Diam. Lihatlah baik-baik. Ini adalah kenanganku saat melindungimu. Kau tidak menghargai persahabatan kita, itu satu hal, tapi kau masih ingin menyerangku. Karena kau tidak beretika. Maka jangan salahkan aku. Apa yang kau inginkan? Saudara-saudara. Hari ini, Qin Ye ingin menghabisiku. Kalian lebih memilih dia. Atau mengikuti aku. Aku lihat siapa yang berani melawan. Hari ini, dia berani menyerang Bai Hu. Maka kalian juga akan terkena imbas. Tetapi jika kalian mengikuti aku hari ini, aku jamin, mulai sekarang, kalian akan hidup enak. Baik, setuju, aku setuju. Sungguh sudah kebalik dunia ini. Tangkap dia. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, Ruo Sue. Bai Hu. Qin Ye menganggapmu seperti anaknya. Kau ingkar janji. Apa kau tidak takut akan balasan? Balasan. Aku akan tunjukkan padamu, apa itu balasan. Kau hanya, tadi berisik ingin bertemu putrimu, kan? Ayo. Aku akan segera membuat kalian berkumpul kembali. Dian-dian. Ayah, ibu. Dian-dian, ibu terlambat. Ibu. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ah 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 ah. Dian-dian. Lepaskan dia. Keluar.
Dian-dian. Ayah, ibu. Bangsat. Lepaskan dia. Ruo Sue. Cewek kecil. Berani menabrakku. Cewek kecil ini cukup cantik, ya. Tapi kenapa berpikir tidak jernih? Mengikuti cewek kecil ini. Ini istri dan anak saya. Kalau kamu berani menyentuh mereka, saya akan bunuh kamu. Bocah. Kamu menyelamatkan orang tua yang sudah mati itu, menghancurkan rencana saya. Saya belum selesai denganmu. Kamu benar-benar pikir saya tidak berani bergerak. Saudara-saudara, perempuan ini, saya hadiahkan untuk kalian. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Ruo Sue. Bangsat. Jangan berebut denganku. Saya yang pertama datang. Kamu jangan mendekat. Lepaskan saya. Bangsat, lepaskan dia. Jangan. Berhenti. Berhenti. Kalau berani, arahkan padaku. Jangan sentuh dia. Aku mohon, jangan sentuh dia. Baiklah. Tangkap mereka berdua. Ruo Sue, Dian-dian. Jangan bertindak sembarangan. Lepaskan mereka. Tidak boleh. Saya belum puas bermain. Kamu mau apa? Ruo Sue. Dian-dian. Bangsat, kau lepaskan dia. Dengar tidak? Kau lepaskan dia, aku mohon padamu. Ruo Sue. Jia Shou. Berhenti. Lepaskan mereka. Dian-dian. Aku mohon padamu. Kau lepaskan mereka. Ayo, serang aku. Baiklah. Anak muda. Berani sekali. Tapi, aku tidak bilang kau bisa berlutut dan selesai. Kau hampir membuatku kehilangan tahta di Haicheng. Ingin aku mengampunimu. Kalau begitu merangkaklah di depanku. Bai Hu. Jangan terlalu melampaui batas. Sepertinya, kau agak tidak mau. Jangan. Baiklah. Asalkan kau lepaskan mereka. Aku mau. Cepatlah. Jangan berlama-lama, mau tidak mau mereka harus hidup. Chu Tian. Kau bisa lepaskan mereka sekarang, kan? Tapi, aku berubah pikiran. Chu Tian. Mari kita main permainan. Asalkan kau menang. Aku akan melepaskan kalian. Kau pasti menepati janjimu. Taruhannya apa? Taruhanku adalah pistol ini. Ada satu peluru di sini. Kita akan bergiliran menembak. Asalkan kau menang. Aku akan melepaskanmu. Bermain senjata dengan kakak harimau kita. Orang yang selamat. Belum lahir. Chu Tian. Kau pergi saja, jangan khawatirkan kami. Bai Hu ahli menembak. Kau tidak akan bisa menang. Baiklah. Aku bertaruh denganmu. Baik.
Giliranmu. Kekasih manis, sekarang masih ada waktu untuk meletakkannya. Jangan cutian. Kau masih punya 3 kali. 1/3 peluang. Aku bilang, kita mau kuburkan dia di mana nanti. Anak ini benar-benar beruntung. Tapi nanti tidak akan seberuntung ini. Masih ada 2 peluru tersisa. 2 peluru terakhir. Oh iya, tentang peluru. Jika ada peluru di peluru ini, maka kepalanya akan berwarna merah. Hijau itu hijau. Peluru ini tidak ada isinya. Dia tembak, aku akan tembak lagi. Di dalamnya pasti ada peluru. Aku pasti mati. Baiklah, kakak harimau menang. Hahaha. Chu Tian. Kau kalah. Dian-dian. Sayangku. Pecundang, tembak dia. Aku pikir dia adalah pria yang benar-benar mencintai istrinya. Ternyata juga takut mati. Hahaha. Chu Tian, jangan khawatirkan kami. Cepat pergi. Tembak dia. Cepatlah. Tembak saja. Sudah cukup. Tahu ini pasti akan mati. Masih berani angkat senjata. Aku, Bai Hu, menghormati kamu sebagai pria sejati. Ayo pergi. Bai Hu sama sekali tidak berniat melepaskan kita semua. Aku tidak akan pergi. Kalau mau pergi, cepat pergi. Cepatlah. Chu Tian, dia janji akan membiarkan kita pergi. Kamu masih bengong. Kamu ngapain, Chu Tian? Kamu ngapain, Chu Tian? Tenanglah. Aku akan menukarkan nyawaku. Untuk nyawa mereka, aku Bai Hu, selalu menepati janji. Kalau mau pergi, cepat pergi. Aku tidak percaya padamu, Bai Hu. Kalau bisa berkhianat sekali, pasti akan ada berkali-kali. Aku tidak berharap semua orang bisa selamat. Aku akan memberikan nyawaku padamu. Kamu lepaskan mereka. Saya bilang, nak, kamu berani meragukan kata-kata kakak harimau kami. Membiarkanmu pergi berarti membiarkanmu pergi. Ayo cepat, Chu Tian. Kamu tenangkan diri. Iya, Chu Tian. Turunkan senjatanya. Tuan Qin. Setelah keluar, Dian-Dian dan Ruo Sue. Tolong jaga mereka. Aku mohon padamu. Dian-Dian. Jangan. Chu Tian. Ayah. Maafkan saya, sayang. Dian-Dian, aku ingkar janji. Chu Tian. Kita beri nama, Chu Dian-Dian, bagaimana? Aku akan memberikan yang terbaik untukmu dan Dian-Dian. Seorang pria sejati. Aku mencintai kalian. Ayah. Chu Tian. Ayah. Jangan. Senjata ini tidak ada pelurunya. Apa?
Kamu menipu kami. Bukan begitu. Aku tidak, Ryuo. Wei Longbang selalu terkenal dengan kepercayaan, mengutamakan kejujuran. Kalian yakin mau mengikuti orang yang ingkar janji ini? Diam saja. Gempa bumi ini pasti akan berakhir. Kalian mengikuti dia, takkan memikirkan konsekuensinya. Ketika tim penegak hukum datang, kalian pikir bisa melarikan diri. Jangan dengarkan dia. Ikuti aku. Aku akan memberikan uang untuk kalian semua. Nanti aku akan kasih semua uangnya. Bai Hu. Dalam berbuat dan bertindak, kejujuranlah yang utama. Kamu bahkan tidak bisa mematuhi taruhan kecil ini. Aku tidak percaya kamu akan memikirkan nasib kami semua. Silakan Tuan Qin hukum. Tidak menyalahkan kalian, ini karena aku tidak bisa mengurus urusan dalam kelompok, yang membuat beberapa orang mengambil kesempatan. Terima kasih, Tuan Qin. Kalian memang bodoh. Apakah kalian tidak ingin uang dan kekuasaan? Bai Hu, di dalam hatimu hanya ada kepentingan, tidak ada sedikit pun persahabatan. Kami tidak akan mengakui orang seperti ini sebagai pemimpin. Saudara-saudara, tangkap dia. Baik. Kalian benar-benar bodoh. Hanya uang. Hanya kepentingan yang abadi. Masih tidak menyadari. Silakan Tuan Qin perintahkan. Masukkan dia ke penjara. Nanti akan diserahkan ke tim penegak hukum. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, Chu Tian, ayah. Maaf, ibu tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Chu Tian. Masih ada orang yang terjebak di dalam. Aku akan membawa mereka untuk menyelamatkan orang. Tunggu di sini ya. Ayo. Keji. Aku sudah di Wei Longbang selama bertahun-tahun. Semua karena kamu hancur. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan, gempa akan datang. Ayo cepat, ayo, Dian. Chu Tian. Jangan mendekat. Kamu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Lagi pula, aku sudah mati saja. Setidaknya bisa menarik kalian juga. Itu sudah cukup. Bai Hu. Aku bisa minta belas kasihan pada Qin Ye. Biar dia memberi kamu jalan hidup. Jalan hidup. Aku tidak mungkin lagi percaya padamu. Jangan. Mari kita bicara baik-baik. Tadi aku sudah menyelamatkan nyawa Qin Ye. Dia pasti akan mendengarku. Asal kamu melepaskan istriku, aku jamin kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku sama sekali tidak mungkin percaya padamu lagi. Semua orang, mati saja, jangan. Lihat ke belakang, Qin Ye sudah kembali. Dian, tunggu di sini, Papa. Dian. Papa, Mama. Chu Tian, rumahnya mau runtuh. Cepat bawa Dian pergi. Jangan pedulikan aku. Sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika tidak pergi, semua orang tidak akan bisa pergi. Sungguh, ini bantuan dari langit. Gempa datang. Kalian sekarang ingin melarikan diri, juga sulit untuk kabur. Semua orang akan masuk neraka. Ikutlah aku mati. Chu Tian,
Bawa Dian-Dian pergi. Dian-Dian, ibu. Ayah, Dian-Dian, ibu. Mati, semuanya mati. Sayang. Jangan. Ayah, ibu. Apa yang harus kita lakukan? Dian-Dian. Ruo Sue. Jangan. Ruo Sue. Dian-Dian. Jangan. Sayang sangat baik. Kamu akhirnya sadar, ayah. Dian-Dian. Ruo Sue. Kalian masih hidup. Keluarga kita semua hidup. Hidup itu sangat baik. Oh iya. Tadi terjadi apa? Kalian bukan yang diselamatkan oleh kakek itu. Kemampuan ini adalah anugerah dari surga. Kamu adalah orang terpilih. Kamu membawaku kemana? Tadi kamu menyelamatkan mereka. Itu aku. Tapi juga bukan aku. Maksudnya apa? Bagaimanapun juga. Terima kasih sudah menyelamatkan mereka. Oh iya. Kamu belum memberitahuku tentang kemampuan aku ini. Rahasia langit tak boleh diungkapkan. Tapi kenapa hanya aku yang bisa melihat, tapi tidak diberikan kemampuan untuk menyelamatkan? Kamu tahu tidak? Ketika aku melihat orang-orang tak bersalah itu, satu persatu mati di hadapanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat membenci diriku sendiri. Chu Tian. Mengubah takdir. Harus membayar harganya. Rambutku. Lalu, bagaimana dengan istri dan anakku? Kamu tahu apa artinya langit melihat, tidak? Katakan. Takdir hidup manusia sudah ditentukan sejak lahir. Langit sudah mengatur segalanya. Kelahiran, tua, sakit, mati, perkawinan dan kematian. Takdir istrimu belum sampai. Dia tidak akan mengalami apa-apa. Adapun putrimu, takdirnya sudah tiba. Dalam waktu dekat, akan mati karena berbagai kecelakaan. Tidak mungkin. Dia baru saja selamat dari bahaya. Bukan, itu karena langit tergerak oleh keberanianmu, yang rela menyelamatkan istri dan anakmu. Keputusan itu mengubah keadaan. Diberi pengecualian, menggunakan sebagian umurmu untuk menghindari kematian ini. Tidak masalah, asalkan bisa menyelamatkan Dian-Dian. Jangan bilang ambil sebagian umurku, bahkan jika semua umurku diambil. Tidak masalah, kamu pikir kamu istimewa. Tuhan sampai memberi pengecualian untukmu, anakmu. Pada akhirnya, tetap akan mati. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini adalah takdir. Aku tidak percaya. Ayah, orang yang barusan itu, ayah, barusan kamu, pingsan. Dia menangkapmu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kita, dia pergi. Dian-Dian bisa selamat dari bencana ini, karena kamu menukarnya dengan umurmu. Sejak kita bangun, kamu sudah seperti ini. Aku khawatir kamu akan cemas. Jadi aku tidak bilang. Apa yang dia katakan semuanya benar. Bagaimana? Chu Tian baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Tidak mungkin, mungkin baru-baru ini lelah. Minum obat sedikit, pasti sembuh. Dian-Dian tenang saja, ayah pasti akan menyelamatkanmu.
Haicheng adalah pusat gempa. Belum tahu berapa banyak aftershock yang akan datang. Aku harus membawa Dian-Dian dan Ruo Sue pergi. Ruo Sue. Kita harus meninggalkan Haicheng. Kamu cari Pak Qin, tanya sebentar. Apakah bisa cepat mengantar kami pergi? Baik, saya segera pergi. Dian-Dian. Kamu harus dengar kata Mama. Iya. Silakan pergi. Iya. Dian-Dian. Pelan-pelan. Sialan takdir. Saya hanya percaya pada diri sendiri. Saya pasti bisa melawan takdir dan menyelamatkan putri saya. Kakek. Semoga kita bertemu lagi. Pak Qin, jaga diri ya. Baik. Cepat naik. Saya akan memberitahu saudara-saudara di Haicheng. Suruh mereka cepat pergi. Naiklah. Kita pergi. Baik. Saya pasti bisa mengubah akhir cerita. Saya Chu Tian tidak percaya pada takdir. Yang saya tahu, manusia bisa mengalahkan takdir. Halo, ini adalah Bandara Haicheng. Helikopter nomor 101 sudah diperiksa. Minta izin untuk terbang. Diizinkan terbang. Chu Tian, segera terbang. Segera kenakan sabuk pengaman. Semua sudah berakhir. Dian-Dian, Papa tidak akan membiarkanmu celaka. Merah. Kenapa merah? Chu Tian, kamu bilang apa? Tidak baik, pesawat ini akan mengalami masalah. Segera hentikan lepas landas. Kita cepat-cepat turun. Tuan, silakan duduk. Pesawat segera lepas landas. Pesawat ini akan mengalami masalah. Jika terus terbang, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Apakah kamu meragukan profesionalisme kami? Pesawat ini adalah pesawat pribadi Pak Qin. Saya bisa melihat di atas kepala kalian. Daya merah. Merah berarti kematian. Saya menyelamatkan tuan kalian karena melihat itu terakhir kali. Kamu masih tidak percaya padaku. Cukup. Pak Qin mengizinkan kita mengantar kamu, karena kamu telah menyelamatkannya. Pak Qin mau mengantarmu. Itu adalah anugerah besar untukmu. Jangan tidak tahu diri. Tidak bisa. Segera hentikan lepas landas. Turunkan kami. Haicheng adalah pusat bencana. Banyak orang ingin keluar tetapi tidak bisa. Kamu cari Pak Qin untuk diantar keluar. Sekarang kamu ribut ingin turun. Kamu. Sudahlah, kata-kata baik tidak ada artinya untuk hantu sialan. Kamu tidak mendengarkan, kami pergi. Ayo, Ruo Sue. Pergi. Ayo, ayo, Dian-Dian, cepat. Kalian baik-baik saja. Dian-Dian. Chu Tian. Sekarang harus bagaimana? Di sana ada stasiun. Kita pergi beli tiket dan segera pergi. Kita pergi sekarang. Ayo, ayo, Dian-Dian. Bagaimana bisa begini? Ada apa? Chu Tian, semua berwarna merah. Di atas kepala orang-orang ini, semuanya juga merah. Benar. Lupakan saja, Ruo Sue. Begitu gempa susulan datang, kota Beijing, jalur kereta laut dan jalur laut di Beiling, 08, 59 pasti akan terkena dampak tertentu. Semua alat transportasi tidak akan berfungsi. Yi Chu Tian, bagaimana kalau kita buat sebuah tempat aman, selama kita tinggal di dalamnya, menunggu lampu di atas kepala berubah hijau? Bukankah kita bisa selamat dari bencana? Iya. Salah memberi makanan pada Tuan Qin. Iya, saya Chu Tian. Saya ingin minta bantuan Anda. Tuan Chu, saya adalah sekretaris Tuan Qin. Tuan Qin telah memerintahkan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat tempat aman yang khusus untuk Anda. Apapun yang Anda butuhkan, silakan beritahu. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, semua senjata tajam dan benda-benda berbahaya tidak boleh ada di dalamnya. Mengerti?
Mengerti, Tuan. Ayo, ikuti saya kembali ke grup untuk istirahat. Tuan Qin sudah memperkuat. Semua bangunan sudah diperkuat. Cukup untuk menahan gempa susulan. Ada satu hal lagi. Silakan. Tolong bantu saya cari seseorang. Semoga dia bisa memberitahuku cara untuk menyelamatkan Dandan. Tuan Chu, kami telah menemukan 10 orang tua di seluruh wilayah Haicheng, sesuai dengan ciri-ciri yang Anda deskripsikan. Namun, tidak ada yang cocok. Apa tidak ada lagi? Chu Tian, tenanglah. Memang tidak ada lagi. Apa mungkin? Benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Dandan. Tuan Chu, ada satu orang lagi. Dia sekarang di rumah sakit jiwa provinsi. Kamu harus pergi melihatnya. Bu, ayo pergi sekarang. Baiklah. Harusnya kamu. Aku tahu kamu akan datang. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu tahu berapa lama aku mencarimu. Aku juga menunggu lama untukmu. Hari ini kamu datang. Aku juga harus terbebas. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku baru berusia 30 tahun. Kamu. Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Aku adalah orang yang punya kemampuan. Dulu aku juga berpikir. Aku adalah anak pilihan Tuhan. Aku merasa istimewa. Mengira dengan kemampuan ini, aku bisa mengubah takdir. Tetapi kemudian aku menyadari, aku salah. Aku telah menghabiskan seluruh nasibku. Namun aku menemukan apapun yang aku lakukan. Selamanya. Tidak akan pernah berhasil. Mengapa tidak bisa berhasil? Mengubah takdir. Berarti melawan alam. Chu Tian. Dalam hidup ini, tidak bisa lepas dari hukum penambahan. Melawan. Hanya sia-sia. Semua adalah takdir. Takdir. Mengapa aku harus mendengarkan takdir? Aku hanya percaya manusia bisa mengatasi segalanya. Kamu masih terlalu muda. Dalam ketidaktahuan, ada yang telah ditentukan. Memaksakan diri tidak akan berhasil. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menerima takdir. Menerima segalanya. Aku tidak bisa hanya membiarkan Dandan mati. Aku harus menyelamatkannya. Dia adalah putriku. Melawan takdir. Sebenarnya salah. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu mengira kamu bisa menipu semua orang. Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan. Pada akhirnya, apapun yang kamu lakukan, semua akan menghilang. Chu Tian. Jaga dirimu baik-baik. Akhir dari segalanya akan menghilang. Apa yang tidak mungkin? Bukankah kamu pergi mencari orang itu? Apakah dia memberitahumu cara menyelesaikannya? Chu Tian, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipu semua orang? Apa yang sebenarnya dia katakan padamu? Ruo Sue. Dandan tidak bisa menghindari takdir. Kita tidak bisa menyelamatkan Dandan. Bagaimana mungkin? Dian masih begitu kecil. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Jika dipaksakan mengubah takdir,
akan ada hukuman dari langit. Takdirku sudah tidak bisa diubah untuk Dian-Dian. Kamu juga tidak bisa. Kita tidak bisa menyelamatkan Dian-Dian. Dian-Dian, ibu minta maaf padamu. Apa yang harus dilakukan sudah kita lakukan. Selanjutnya biarkan Dian-Dian menghabiskan waktu terakhir dengan bahagia. Dian-Dian selalu bilang, ingin aku belikan istana. Dia bilang dia ingin jadi putri di dalam istana. Baiklah. Aku akan cari Qin Ye. Kita akan mengubah rumah aman jadi istana. Ruo Sue, Dian-Dian. Aku tidak akan biarkan kalian pergi dari sisiku. Bahkan jika Tuhan datang, tidak akan terjadi. Tuan Chu, permintaan Anda sudah dipenuhi. Istana ada di pinggiran kiri, 10 km jauhnya. Ini kuncinya. Terima kasih banyak. Istana di pinggiran. Jika aku tidak salah ingat, di sana ada pabrik limbah. Sudah sampai. Bro, kamu bangun pabrik ini jauh di pinggiran. Kalau ada apa-apa, apakah bantuan bisa sampai tepat waktu? Bercanda ya, sekarang sudah zaman modern. Pabrik kita ini semua teknologi tinggi. Air di zona dalam ini, 5 menit saja sudah terbuang. Tidak mungkin sampai tenggelam. Lalu, apa yang bisa terjadi? Saya mengerti. Saya sudah dapat ide. Dian, kamu belum pergi. Sudah datang. Selama kita bisa berpura-pura mati sedikit, kita bisa menipu takdir, menghindari bencana. Sedikit. Kali ini, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ibu, apakah Dian akan mati? Tidak mungkin. Dian tidak akan mati. Ibu, jangan bohongi saya. Saya sudah tahu semuanya. Dian, kenapa kamu yang kecil harus menanggung semua ini? Ibu, jangan bilang begitu. Dian tidak mau ibu menangis. Baiklah. Ibu tidak akan menangis. Ibu di kehidupan selanjutnya, Dian akan tetap menjadi putri ibu. Dian, kamu tidak akan mati. Kamu harus terus menemani ayah dan ibu. Dian, kamu pasti tidak akan ada masalah. Ruo Sue, jangan salahkan saya. Hanya dengan berpura-pura mati, kita bisa menipu Tuhan. Untuk Dian, saya harus melakukan ini. Sepertinya Tuhan sudah datang mencari Dian. Rencananya harus dipercepat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Saya akan mengantarkan kalian dengan aman ke kastil. Ini adalah keinginan Dian. Saya pasti akan mewujudkannya. Dian, jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini. Kalian baik-baik saja. Tidak bisa, harus cepat menghubungi pabrik limbah. Tapi Dian dan Ruo Sue masih di mobil. Ibu, sebelum ayah pergi ke kastil, bisakah kita pergi ke taman dulu? Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke taman? Saya ingin bermain ayunan. Tidak bisa, sekitar sini sangat berbahaya. Ayah dan ibu sekarang tidak bisa menjamin keselamatanmu. Dengarkan, kita pergi ke kastil dulu, ya. Ruo Sue, tidak masalah sedikit pun. Ada taman dekat sini. Mari kita bawa Dian ke sana. Tapi saya khawatir tentang keselamatan Dian. Ibu, tidak perlu khawatir. Dian tidak akan mengalami apa-apa. Dian hanya ingin bermain ayunan. Waktu kecil. Kalau Dian tidak senang, kalian pasti akan membawanya ke ayunan. Kalian sudah lupa. Baiklah. Tapi kamu hanya boleh pergi sebentar. Hei,
Tuan Qin. Bisakah Anda membantu saya satu hal terakhir? Ah, bolehkah aku bermain denganmu? Boleh saja. Kamu duduk, aku dorong ya. Seandainya Didi bisa terus bahagia seperti ini. Sayangnya, aku tidak bisa melihat dia tumbuh besar. Kita tak bisa mengendalikan masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai saat ini. Temani dia dengan baik. Ruo Sue, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan Didi. Ah, Didi. Zanjia, Ruo Sue. Jangan kejar lagi. Didi tidak apa-apa, kan? Kamu sendiri, Cutian, bagaimana? Aku baik-baik saja. Sungguh aneh sekali. Orang yang baik-baik saja. Sepertinya langit sedang melawan kita. Kita tidak bisa menunggu lagi. Cutian, kita harus cepat pergi ke kastil. Sekarang hanya di sana yang aman. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Ayo. Anak itu kamu. Mau apa kamu? Dia bukan anakmu. Dia adalah putri kita. Kamu bohong. Dia adalah anakku. Lepaskan anakku. Apakah indikator daya di kepala Didi sudah merah? Bukan Didi. Ah, anakku. Dia merah. Dia ingin mati. Sadar sedikitlah. Dia adalah putri kita. Kamu omong kosong. Kamu bukan anakku. Dia adalah anakku. Anak. Ternyata yang tadi itu adalah anaknya. Apa dia punya masalah mental? Jadi anak itu juga. Anakku. Jangan campuri urusanku. Aku bukan anakmu. Kamu adalah anakku. Cutian. Mau kemana? Aku mau menyelamatkan anak itu. Ayahmu telah meninggalkan kita. Dia yang salah. Tapi kamu tidak bisa meninggalkan ibu, kan? Cepat. Ibu akan membawamu. Betapa menyakitkannya dunia ini. Tidak ada artinya kita hidup. Lepaskan. Kamu bukan ibuku. Ibuku bukan orang seperti kamu yang gila. Dulu dia sangat mencintaiku. Sekarang kamu hanya menyakitiku. Berhenti. Yang meninggalkanmu adalah suamimu. Apa hubungannya dengan anak? Siapa kamu? Ini urusan keluargaku. Tidak perlu kamu campuri, orang asing. Iya, aku tidak berhak. Tapi anakmu masih kecil. Apa salahnya dia? Anak tidak punya kemampuan memilih orang tua. Yang bisa dia lakukan hanya menerima takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalian menjadi orang tuanya. Kalian bisa saja tidak memberinya masa kecil yang sempurna. Tapi kalian tidak bisa merampasnya. Hak untuk hidup di dunia ini. Sadar, ya, anak itu tidak bersalah. Pria itu telah meninggalkan kita. Dia demi selingkuhannya, tidak mau aku dan anak. Aku bawa anak untuk mencarinya. Dia tidak mengenali kami. Aku seperti orang bodoh. Selalu ditipu. Anak. Ibu yang salah. Ibu tidak seharusnya menyalahkan kesalahan orang jahat itu padamu. Ibu tidak seharusnya memukul dan memarahimu. Ibu yang salah. Ibu, akhirnya kamu kembali.
Ayo kita pergi. Semua baik-baik saja. Didi. Ayo. Didi. Ayah dan ibu akan selalu bersamamu. Cutian. Bukankah kastil itu di sebelah kiri? Kenapa kita ke kanan? Cutian. Bukankah kastil itu di sebelah kiri? Kenapa kita ke kanan? Sekretaris Sen bilang. Kastil itu di pinggiran kota, kan? Kenapa kamu ke pabrik limbah? Benar. Ini adalah pabrik limbah. Kamu mau apa? Didi tidak bisa diselamatkan. Daripada membiarkannya mati dalam penderitaan yang tak berujung, lebih baik biarkan dia pergi dalam tidur. Dengan begini, rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Cutian, kamu gila, kamu tidak bisa begini. Dengan cara ini, kamu akan membawa Dandan menuju kematian. Tidak. Takdir sudah ditentukan, kita tidak bisa menyelamatkannya. Lebih baik biarkan akhir ini berjalan dengan lancar. Biarkan Dandan pergi dengan tenang. Ini adalah yang terakhir bisa saya lakukan sebagai ayah. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Cutian, kamu bajingan, segera buka pintu. Jangan bawa Dandan menuju kematian. Jangan buang tenaga. Sudah terlambat. Cutian, kamu sudah gila. Berikan padaku. Cutian. Aku rasa kamu benar-benar gila. Aku tidak gila. Sebaiknya kamu segera bawa kita pergi dari sini. Dengan begitu, aku masih bisa tidak mempermasalahkan hal ini. Ini adalah keputusanku, Ruo Sue. Karena kamu adalah istriku, kamu harus menghormati keputusanku. Jangan banyak bicara lagi. Jika kamu terus begini, aku akan lapor polisi dan menangkapmu. Ikuti aku. Mau ngapain? Lepaskan dia. Polisi datang juga tidak ada gunanya. Takdir sudah ditentukan. Hari ini, tidak peduli siapa yang datang. Dia hanya punya satu jalan, yaitu jalan mati. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu melihatmu mengantarnya ke kematian. Segala yang aku lakukan, semua demi menjalani takdir. Ibu, aku percaya, ayah tidak akan membahayakan Didi. Didi, kamu tidak akan membenci ayah, kan? Benar kan? Jangan sentuh dia. Jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Baiklah. Kamu. Lepaskan dia. Aku mohon padamu, jangan lukai dia. Ruo Sue. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Nyawa Didi sebenarnya harus diakhiri. Kau bajingan. Dia adalah putrimu, Cutian. Harimau tidak memakan anaknya. Kau tega pada dia. Apakah kau masih manusia? Ruo Sue, maafkan aku. Hanya dengan berakting secara total, baru bisa menipu takdir. Kau akan mengerti. Jangan. Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Jangan. Didi, jangan salahkan ayah yang kejam. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Semoga bisa menipu takdir. Cutian, bajingan. Didi, Didi. Buka matamu dan lihat ibumu. Cepat panggil dokter terbaik. Harus bangunkan dia. Kami sudah memanggil Profesor Zhou. Dia segera datang. Cutian, jika Didi terjadi apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Sedang belajar. Sedang belajar. Tidak bisa menunda lagi, siapkan kejutan. Sedang belajar, sedang belajar.
Bagaimanapun caranya, Didi tidak akan bisa lolos dari takdir kematian. Jangan lagi berusaha sia-sia. Pergi dari sini. Entah Didi hidup atau mati. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Cepat, siapkan adrenalin. Tunggu Didi bangun. Kita akan bercerai. Baiklah. Karena kamu tidak mempercayaiku, kita akan bercerai. Berhasil. Beritahu keluarga pasien, dia sudah diselamatkan. Dokter. Bagaimana keadaan Didi? Berhasil. Tunggu pasien bangun. Kalian bisa masuk untuk melihatnya. Terima kasih, ya. Chu Tian. Seumur hidupmu, jangan berharap bisa bertemu putrimu lagi. Asalkan kalian berdua selamat. Apapun kebencian atau kemarahan kalian pada aku akan menerima dengan ikhlas. Tuan Qin, terima kasih. Jika bukan karena Anda kali ini, Didi mungkin sudah. Tidak apa-apa, ini semua adalah kewajibanku. Di mana Chu Tian? Aku sudah bercerai darinya. Baiklah. Lalu bagaimana dengan Tuan Chu? Aku akan mencari orang untuk menjaganya. Jika kalian butuh bantuan, aku juga tidak masalah. Terima kasih, Qin Jie. Chu Tian beruntung memiliki teman sepertimu. Itu adalah kehormatan baginya. Baik. Aku sudah menyiapkan mobil untuk kalian. Ayo pergi. Dian, ayo pergi. Ruo Sue. Kamu harus hidup dengan baik bersama Dian. Di mana ayah? Kamu tidak akan pernah bertemu ayahmu lagi. Tidak benar. Jangan. Dian. Jin F09W01. Kenapa? Kenapa akhirnya tetap seperti ini? Nona Lin masih memiliki tanda kehidupan. Dian sudah tidak bernapas. Detak jantungnya juga berhenti. Kenapa? Ya Tuhan, kenapa kamu memperlakukanku begini? Orang terpilih. Orang yang dikirim oleh surga, lebih tepatnya. Tuan Chu, rambutmu.